Mana H-nya dekat 0. Min 2 kali setengah hilang 2-nya. Tinggal min 1 nanti ya. Nah, terakhir masuk adalah H dengan 0 ya. Waktu H yang dimasukkan, limit tidak usah ditulis lagi. Maka hasilnya berapa nanti ini? Min sin apa? X tambah H-nya 0 setengah kali 0 ke 0 ya. Nah gitu jadi. Berarti apa nak? Sin min sin ini X ya. Nah, jadi kita dapat udah 2 rumus ya. Apabila fx sama dengan apa nak? Cos x, maka turun dari cos itu apa nak? Ini dilihat ya. Min sin x ya. Nah ini. Dihafal juga ini. Cos turunannya min sin. Kalau sin turunnya apa tadi nak? Sin turunannya cos. Cos X. Ya, jadi cos turunannya apa nak? Min sin. Jangan itu lupa nanti selanjutnya nanti kabur semuanya nanti ya. Dipegang itu sin turunannya cos turunannya min sin gitu ya. Nah, kita pernah dipelajari dulu bahwa turunan di kelas 2 kan pernah pelajari turunan perkalian gimana, turunan pembagian gimana kan itu. Hal-hal yang berlaku pada fungsi aljabar atau fungsi yang dipelajari di kelas 2, turunannya juga berlaku di turunan fungsi trigonometri. Nah, ini bisa Pak buang ini. Jadi penjelasan tadi ada 2 intisari yang bisa diambil. Sin turunannya cos turunannya apa? Min sin, gitu ya. Ingat itu. Nah, misalnya begini. U dan P adalah fungsi dalam X. Misalnya sederhana aja, misalnya U misalnya 2X tambah 1 gitu ya. P misalnya X kuadrat tambah 3 atau yang lain misalnya boleh aja. Nah, itu dikatakan apa? Fungsi U dan P dalam X. Dalam pemisalan nanti itu si X di dalamnya gitu ya. U dan P itu dalam fungsi dalam X. Sedangkan C itu sama dengan apa nanti nak? Bilangan real Pak, tulisan dia. C itu adalah konstanta ya, atau bilangan real. Konstanta atau bilangan real. Misalkan itu ya, maka yang pertama, kalau ada fungsi misalnya C dikalikan U. C itu bilangan dikalikan U itu fungsi bersih X ini. Maka turunannya akan menjadi berapa? Turunkan ini simbolnya ya. Nah, ini kita tidak tunjukkan dengan limit lagi. Kita tunjukkan dengan materi-materi atau teori-teori di kelas 2 dulu. Maka kalau bilangan dikalikan fungsi bersih X, maka bilangan yang dikalikan itu tetap ditulis dalam turunannya nak. C ya tetap C di sini. U turunannya apa nanti simbolnya? U aksen gitu ya. Nah, turun dari U tinggal dikalikan C saja entah berapa hasilnya nanti. Ya. Yang kedua. Lalu Fx berbentuk jumlah atau kurang. U ditambah atau dikurangi V, maka
Turunan dari tambah kurang adalah apa? Turunan masing-masing ditambah atau dikurang. Kalau U diturunkan namanya apa? Kuoksen ditambah kalau ditambah, kalau kurang kalau dikurang nanti tergantung soalnya. Turun dari V apa? Reaksen. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Fx nanti fungsinya perkalian, U kali V, ada yang masih ingat turun dari perkalian itu apa nak? Turun dari perkalian kelas 2 apa nak? U kali V turunnya apa masih ingat? Adalah apa? Kuoksen V ditambah apa nak belakangnya? Kuoksen V tambah apa? Reaksen U. Ini pernah dia belajar ini, pernah ya? Rumus-rumus ini pernah Anda terima di kelas 2 ya? Iya. Pernah, Pak. Pernah diingat-ingat lagi ya? U kali V turunannya dengan turun U kali turunan V. Itu simbol sendiri punya ya. Kuoksen V tambah reaksen U. Yang satu lagi apa nak? Tadi perkalian, sekarang yang terakhir apa? Yang pembagian ya. Kalau U dibagi V, turunannya apa? Masih ingat ya? Ini juga rumus sudah pernah dapat dulu. Yang begini jangan pakai limit nyarinya. Kalau pakai limit boleh, tapi kan bertele-tele ya. Karena rumusnya sudah ada yang itu kan. U per V turunnya apa? Nak masih ingat? Kuoksen V min apa lagi? VU absen. Ya, atau V aksen U ya. Atau U V aksen boleh juga. Berapa anak bawahnya masih ingat? V kuadrat. V kuadrat ya. Ya. Nah, inilah rumus-rumus yang berlaku juga rumus tempo dulu yang waktu kelas 2 yang akan dipakai lagi di sini. Contoh ya. Tadi udah kita cari turun dari apa tadi nak? Sin turunnya cos turunnya apa? Min. Sin yang kedua. Tangan turunnya apa? Nah, kita teruskan ya sebagai contoh di sini. Kalau Pak punya fungsi tangan, ya, Pak punya fungsi tan, X. Turunan dari tan itu apa nak? Sekan kuadrat. Kenapa sekan kuadrat? Bisa nunjukkan? Tidak usah pakai limit lagi. Kalau pakai limit juga boleh menunjukkan misalnya kalau diminta gitu ya. Kalau nak pakai rumus-rumus yang sudah ada saja. Tan ini nama lainnya apa nak? Sin per cos. Ya, berarti ini sin X per apa? Cos X. Karena bentuknya ada pembilang, ada penyebut, maka ini kita anggap sebagai U. Ini kita anggap sebagai apa? P kan ini. U per P turunannya apa nak katanya tadi? Dari rumus ini. Oke.
F aksen X turunannya. Turunan dari U per V sama dengan apa tadi katanya? U aksen V min V aksen U. V aksen sudah ini. Maaf. V aksen U per V kuadrat, tinggal dimasukkan deh. U aksennya berapa nak? U aksen, U-nya itu adalah sin, turun dari sin apa? Cos. Cos X ya. Kali V, V-nya mana di sini nak? Cos ya? Hmm. Cos X min V aksen, turun dari cos apa nak? Sin. Min. Turun dari cos apa nak? Jangan lupa ini. Turun dari cos apa nak? Min sin. Min sin gitu ya. Turun dari cos adalah min sin X. Kali U, U-nya apa nak? Kan rumusnya ini ya, V aksen U, U-nya apa nak? Sin X lagi ya. Per V-nya apa nak? V kuadrat. Berarti V-nya kan cos X tadi ya, berarti ini adalah apa? Cos kuadrat X. Ya. Yang kalau ini diteruskan, mana apa nak? Cos kali cos. Cos kuadrat X. Min kan jadi plus ya. Sin kali sin. Sin kuadrat apa? X. Bawahnya apa? Tetap ya. Cos kuadrat X. Sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa nak? Masih ingat ya rumus kelas 1 tuh. Identitas trigonometri. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan berapa nak? Sama dengan 1 ya. Kan rumus itu. 1, bawahnya tetap ya. Cos kuadrat X. Super cos namanya apa nak? Super cos namanya apa tadi? Sekan kan itu. Super cos kuadrat berarti namanya apa? Sek Kuadrat. ya X gitu ya. Itulah turunan dari apa? Dari tangan. Jadi disimpulkan bahwa rumus yang ketiga bahwa dihafalin ya, tan X turunannya turun dari tan itu apa katanya nak? Sek kuadrat X gitu ya. Nah, berarti ya rumus ini. Disegarkan lagi biar nggak lupa ya. Sin turunnya apa nak? Sin turunnya apa nak? Cos X. Oh, cos turunnya apa nak? Min sin X. Sin X kan turunnya apa nak? Sekan. Sekan kuadrat. Pada cara nyarinya gimana ya? Tadi ini Pak jelaskan saya. Yang berikut adalah kebalikannya. Ya. Kebalikan dari sin apa nak? Kosek ya. Kebalikan dari cos dulu lah. Kebalikan dari cos apa nak? Seknya. Sek itu adalah kebalikan. Kebalikan itu adalah seper dari apa? Seper dari cos. Ya. Nah, ini turunannya apa? Nah, dilihat dari bentuknya pakai rumus yang mana kira-kira untuk menjadi turun dari sek. Ada atas, ada bawah. Atasnya kita anggap sebagai U juga ya. Bawahnya dianggap sebagai apa? V. Kan itu. Berarti rumusnya sama dengan tadi dong. Berarti kan. Dalam hal ini, U-nya adalah apa? 1. U aksennya, kalau diperlukan, U aksen kan turun dari U berarti kan? Turun dari bilangan berapa tadi nak? 0. Ya. V-nya apa di sini? V-nya adalah cos X
V aksen turunan dari cos ini dong ya. Turunan dari cos apa nak? Min. Min sin X. Sekarang ini dimasukkan. Turun dari U per V apa nak tadi? U aksen V. Min apa? V aksen U. Berapa nak? V kuadrat. Nah, masuk ya. U aksen V aksennya masukkan ya. U aksen 0 ya. 0 kali habis sendiri ya. 0 min apa? V aksen min sin X kali U. U-nya adalah 1 ya. Per V kuadrat. Positif kuadrat berarti ya. Cos kuadrat ya. Nah, kalau ini diteruskan 0 nak penting ditulis, min apa nak? Plus ya. Min kan jadi plus sin X di sini kali 1 nak penting. Sin X berapa? Cos kuadrat X artinya apa nak? Cos X kali cos X. Nah, penulisannya biasanya tidak ramai begini. Sederhanakan lah yang bisa disederhanakan ya. Ini Pak Guru mau sederhanakan maksudnya. Sin per cos namanya apa? Sin per cos namanya apa? Tan-nya? Tan. Tan X. Ini ada angka 1 di sini, angka 1 kan tidak pernah ditulis ya. Kali seper cos namanya apa nak? Seper cos namanya apa? Sek kan itu. Nah, inilah turunan dari sekan X. Turunan dari sekan X adalah apa? Tan X kali sek X. Simpulannya ya. Turunan dari sek X adalah tan X kali sek X. Nah, beda dengan 3 temannya tadi ya. Sin turunnya apa, cos turunnya apa, tan turunnya apa. Nah, di sini nggak panjang di sini ya. Sek turunnya adalah tan sek gitu ya. Cara nyarinya begini ya. Pakai rumus-rumus yang sudah ada ya. Itu kebalikan dari cos ya. Kebalikan dari cos namanya sekan. Turunannya adalah tan X kali sek X. Kalau kebalikan dari sin apa nak? Kalau kebalikan dari sin apa nak? Cosec ya. Nah, turunannya dicari dengan yang sama, dengan cara yang sama dengan apa? Mencari turunan dari sec X ya. Kalau fx sama dengan cosec X, cosec itu adalah kebalikan, berarti sebarnya ya. Seper sin X. Karena bentuknya mirip dengan tadi, maka cara nyarinya pun sama ya. Atasnya misalkan U-nya berapa nak? 1. Turunan dari U berapa nak? Turun dari bilangan berapa? 0 ya. B-nya berapa sini nak? Ini nggak B berarti ya. B itu adalah sin X. Turun dari sin apa? Cos X. Nah, masukkan UB, turunan 2 aksen B aksen itu ke rumus yang tadi. Maka turunan ini bisa dicari. U per V turunnya sama dengan apa nak? U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Masukkan ya. U aksen, berapa U aksen nak? 0 ya. 0 dikalikan tetap 0 ya, min tetap min. Min ya. V aksen cos X kali U 1 V kuadrat berarti apa?
sin dikuadratkan ya. Nah, kalau ini diteruskan apa jadinya nak? Nol tak penting, tinggal apa? Min cos X kali 1 tak penting juga ditulis. Kan bawahnya apa? Sin kuadrat X artinya apa? Sin diulang ya. Sin X kali sin X. Nah, ini pinter anaknya jadi apa? Kalau sin per cos namanya apa nak? Tan tadi kan itu. Berarti kalau ini, yang paling besar ini sama dengan apa nak? Koton. Ya, minnya tetap ya. Min yang saya kurung itu namanya kotan. Angka 1 ada di sini, tidak pernah ditulis. 1/sin namanya apa? Cosec X. Nah, inilah turunan dari apa? Turunan dari cosec ya. Di apabila Fx sama dengan cosec X, turunannya adalah min kotan kali cosec. Ya. Dihafal semua rumus-rumus yang ditemukan dia nak. Nanti dalam soal tinggal pakai aja nanti. Artinya udah tahu lah cara nyari kan. Nyari rumus-rumus yang sudah pernah dipelajari itu dipakai nyari kan. Kalau tan turunnya apa nak? Tan itu? Tan itu sek kuadrat tadi ya? Benar nak? Tan X turunnya adalah sek kuadrat X. Kebalikan dari cos adalah sek, turunannya apa? Sudah juga. Kebalikan dari sin adalah cosec, turunannya apa? Sudah juga. Kebalikan dari tan itu apa nak? Kebalikan dari tan apa? Ya. Kebalikan dari tan adalah kotan. Kalau tan itu kotan itu kan sama dengan seperapa? Sepertan yang kebalikan itu kan sepernya itu ya. Kalau tan sendiri adalah cos bagi sin, kalau diseper berarti jadi balik ini kan. Jadi apa nih nak? Cos X berapa? Sin X. Nah, ini kalau dicari rumusnya apa? Lihat untuk yang terakhir ya. Ada atas, ada bawah. Ini dilihat juga boleh ada atas, ada bawah itu ya. Siap atas bawah itu atasnya dianggap U, bawahnya dianggap V kan itu. Berarti di sini U-nya berapa nak? Cos X. U aksen jadi berapa? Turun dari cos tadi kan? Min sin X. V jadi berapa nak? V itu adalah sin X. V aksen adalah turun dari sini apa? Cos X. Nah, gitu ya, jangan sampai terbalik turun dari sin cos dia. Kalau terbalik kan barang B jadi semua itu jadi ini ya, itu semua ya. Nah, ini bentuknya U per P juga. Maka turunan dari U per P adalah apa? Kita tadi juga ya. 2 sen P min P sen U per apa? P kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan semua yang dibentuk ke sini. Masuk sini ya. U aksen. Apa ini nak? U aksen min sin X kali V. Kali apa? Sin X. X min V aksen. Cos X ya. V
ya, sin U. U-nya juga cos ini kan. B kuadrat. Bawahnya di kuadrat, berarti sin kuadrat X. Lalu ini diteruskan jadi apa? Ini min dikeluarkan minnya ya. Min kurung. Sin kali sin apa? Sin kuadrat X. Min ini sudah keluar kan, tinggal plus ketik kan. Plus cos kali cos apa? Cos kuadrat X. Bawahnya tinggal apa? Sin kuadrat X. Nah, identitas trigonometri kelas 1 itu Pak ingatkan kembali, sin kuadrat sama cos kuadrat hasilnya berapa nak? Min ini memang min, tapi ya. Yang dalam kurung ini hasilnya berapa nak? 1 ya. Per sin kuadrat X. Per sin namanya apa? Per sin namanya apa? Kosek. Per sin kuadrat namanya apa? Kosek kuadrat. Min-nya tetap. Ini hasilnya apa? Min kosek kuadrat X. Berarti kotan turunnya adalah apa? Min kosek kuadrat X. Apabila fx sama dengan kotan X, maka turunannya adalah apa? Min kosek kuadrat X. Ya, ya Pak. Sampai di sini bisa dipahami apa Pak jelasan dari tadi enggak? Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Sin turunnya apa, cos turunnya apa, tan turunnya apa, dan kebalikan-kebalikannya nanti untuk dipilah atau apa. Ya. Sek turunnya apa, kosek turunnya apa, kotan turunnya apa, kan hafal itu kan tidak banyak ya. Kalau tidak hafal misalnya nanti caranya diingat, cara nyarinya gimana. Karena kalau ingat caranya lebih melekat biasanya daripada apa menghafal. Ya, jadi kalau kita paham cara nyarinya itu ya akan sampai kapan pun akan ingat kita. Waktu belajar turunan di kelas 2 dulu, adik-adik pernah dengar aturan rantai ya? Pernah dengar aturan rantai nak? Coba ingat-ingat ya. Pernah nak gurunya ngasih dulu aturan rantai? Pernah ya? Biasanya di kelas 2 dulu disampaikan ini istilahnya ya. Aturan rantai itu yang begini nak. Kalau Y kan sering ditulis apa tadi? Fx gitu ya. Turunan itu sering ditulis apa? Turunan itu sering ditulis dy per dx, dy per dx. Di mana dy per dx itu bisa nanti